kayak nyembunyi sesuatu dari gue. Nggak ada apa-apa li, mungkin kamu salah ngelihat. Nggak mungkin pak, saya nggak mungkin salah ngelihat. Orang jelas pak napak, kayak bapak semua napak sama kayak guru TK berdua-duaan tuh naik ke kelas 93. Langsung kan gue lebih seriusin bang, maaf pak, bapak jujur aja pak, kalau misalkan memang ada sesuatu nanti nggak bakal saya umbar-umbar deh. Soalnya saya makin penasaran aja pak dari situ. Dan akhirnya guru TK dan juga kepala sekolah gue yang ada di ruangan situ menceritakan lah bang kejadian aslinya. Ternyata di situ ada salah satu siswa yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama nih gue nggak ngonten, udah lama gue nggak ketemu kalian semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini gue udah balik lagi nih buat kalian di ngobrol.com. Dan mungkin udah hampir 2 bulan lah gue nggak ngonten, ya mungkin karena ada kesibukan lain yang nggak bisa gue tinggalin. Cuman saat ini gue udah kedatangan tamu lagi, kedatangan narasumber lagi. Biasanya gue panggil Pitung, tapi orang-orang kenal Ali ya? Iya betul bang. Ali. Dan kebetulan Ali ini editor dari ngobrol.com. Ya, salam semuanya ya. Apa kabar nih, Tung? Alhamdulillah. Lagi Sehat. sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang sih untuk waktu saat ini sedang kuliah juga bang, kebetulan alhamdulillah. Dan kuliah nyambi juga kan, bekerja itu sebagai alhamdulillah sih barista di dunia perkopian. Terus sama bantu-bantu gue lah ya. Iya, dikit-dikit lah bantu-bantu ngobrol.com gitu kan. Nah, Tung kemarin kan sempat lu cerita nih, lu ternyata punya cerita serem nih, punya cerita mistis nih. Waktu di zaman SMP apa sih? Iya, di zaman SMP bang. Kurang SMP. lebih itu 2015 atau 2014 lah. Ada apa tuh, Tung? Kisi-kisi. Nah, kalau boleh tahu, Tung, kisi-kisi dari cerita lu waktu SMP itu apa sih? Oh ada bang. Jadi ada beberapa. Yang pertama kejadian temen gua yang kesurupan pada saat gue LDKS, dan juga kejadian pada saat sedang jalan-jalan tuh antar sekolah kayak semacam study tour gitu di suatu daerah di daerah Bandung. Dan masih banyak lagi lah ceritanya. Pokoknya di cerita SMP lu banyak banget. Harus sih banyak banget harus dikupas. Oke, stop dulu nih tuh. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Dan terima kasih yang selalu stay buat ngobrol.com sampai saat ini. Dan buat kalian kalau punya cerita mistis atau cerita horor, bisa langsung DM ke Instagram di ngobrol.com atau bisa email langsung. Nanti bisa ada di link deskripsi kita. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung saksikan aja cerita dari Bang Pitung. Anak putu tempestana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih ketekan kuasa sebab ono sing duwe jiwaku manusiaku bakal sedo. Oke, jadi gimana tuh ceritanya, Tung, waktu kejadian waktu lu SMP? Di tahun berapa? Dan lu bisa ceritain sekarang. Ya, jadi gini, Bang. Waktu gua SMP di tahun 2014 sampai 2015 lah. Itu kurang lebih setelah awal gua masuk di sekolah, salah satu sekolah tuh tempatnya di Jakarta. Sekolahnya lebih tepatnya sekolah swasta emang. Jadi ketika gua awal baru masuk, itu gua menemukan hal-hal yang aneh lah gitu ya, beberapa
Dan juga pada saat gua masuk tuh ke sekolah gua, ya tepatnya di lantai 2 lah di situ kan. Gua ketemu dah tuh kan sama teman-teman yang berasal dari beberapa daerah banyak. Nah, pada saat gua ketemu dengan teman-teman gua itu, di antaranya tuh gua bertemu dengan salah satu teman gua nih yang lebih uniknya kan. Gua awalnya nggak ngira dia ini senantiasa punya kelebihan. Ternyata kelebihannya itu bang, kayak semacam dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat, atau bahasanya indigo lah gitu. Nah, kelebihan dia ini senantiasa dia keluarin ketika dia udah mulai kenal sama beberapa orang. Contoh kayak gua ya kan, waktu itu dia sempat pada saat baru masuk kan ada tuh namanya MOS ya, MOS waktu pas kita baru masuk sekolah kan, masa orientasi siswa di situ. Di situ tuh kurang lebih kan beberapa hari lah kita dijemur, kita dilatih sama OSIS gitu kan. Sampai pada akhirnya itu kelas kita tuh lagi ada perombakan. Jadi perombakan tuh dalam artian lagi ada renovasi. Nah, kita dipindah tuh kan otomatis ke lantai 4. Nah, gue belum cerita nih bang, jadi sekolah gue tuh ada SMP, ada SMA, ada SMK-nya gitu kan, kurang lebih ya 5 lantai lah di situ. Nah, gue tuh dipindah ke lantai 3 lebih tepatnya. Tadi gue di lantai 2. Disitulah di ruang lab. Nah, ruang lab komputer tuh awalnya baru jadi sekitar 2 bulan lebih. Baru jadi tuh 2 bulan kosong. Pas banget kelas gue tuh ya ditempatin di situ. Nah, setelah ditempatin, temen gue yang bisa ngeliat itu, dia percaya nih sama gue. Kenapa gue bilang bisa percaya sama gue? Karena awalnya tuh dia ngerasa ketika dia melihat sesuatu, dia bicarakan kepada gue bisa menanggapinya nih secara masuklah ke dalam apa yang dia inginkan gitu. Pas dia ngomong, "Woi Li," gitu kan, "gue ini kayak ngeliat sesuatu," gitu kan. Terus gue tanggepin lah, "Lu ngeliat apa?" Sebut aja ya namanya Anya gitu kan. "Iya Nya, gue juga kayak ngerasain sesuatu di ruang lab di lantai 3 kan, di kelas kita yang baru." "Iya." Jadi gini bang, posisi ruang labnya itu dia pertama ada di lantai 3 yang jelas ya. Dia di ujung, sebelah pojok banget sebelah kanan. Itu tinggal satu-satu ruangannya. Yang lainnya itu ya rata lah, ruangan sepi situ kan. Pada saat itu ketika memang ruangannya itu paling sepi, paling pojok sendiri. Nah, gurunya ini bang kadang tuh datangnya agak-agak ngaret, agak-agak telat atau gimana lah. Ya namanya bocah-bocah SMP kan, ada yang main, ada yang bercanda, ada yang segala macem. Nah, dia ini teman gua, si Anya. Dia ini kayak semacam sering ketakutan sendiri di pojokan, kayak sering apa ya bahasanya itu ya, sering ngumpet lah daripada teman-teman yang lain. Kan gue rada penasaran kan di waktu itu. Ya udah akhirnya gue samperin lah dia kan, gue tanya, "Woi Nya," gitu kan, "lu kenapa kok yang lain pada seru-seruan lu diem-diem aja?" "Iya Li, gue agak-agak gak enak badan nih." "Ah, lu jangan bohong," gue gituin kan, "tadi sehat-sehat aja," gitu. Ternyata dia jujur bang sama gue, berusaha jujur. Dia ngomong, "Li, itu di tempat duduk lu." Tempat duduk gua kan dari pertama itu jarak bangku kan sekitar ada 7 bangku tuh sampai ke belakang. Tempat duduk gua ke barisan kedua pas banget bang, di pojok deket tembok. Yang gue bilang temboknya tinggi itu. Jadi di tembok itu dia ngeliat bang kayak sesosok perempuan. Yang anehnya ini ya, yang bikin gua serem itu, jadi perempuan itu kayak semacam gendong anak kecil gitu, perutnya kayak hamil gitu bang. Makanya pada saat gue denger dia ngomong gitu, "Ah yang benernya, iya emang lu nggak ngerasain?" "Gue ngerasain sih Nya." Yang lainnya pada diem-diem aja. Gue juga pas gue duduk di situ tuh, di tempat gue yang di pojok yang lu ngeliat, memang gue ngerasa kayak merinding gitu, kayak ada sesuatu gitu. Nah ternyata pas gue tahu dari lu, ternyata memang bener ada sesuatu gitu kan. Teman gue ngeliat langsung tuh bang, secara langsung. Pas gue lebih detailin ke dia, gue gambarin, "Nya, itu kira-kira dia ekspresinya gimana ke lu?" Kata teman gue si Anya, kayak lagi apa ya Li ya, nyari something lah ya, nyari sesuatu. Sesuatunya apa? Apa mungkin dia nyari suaminya atau gimana? Soalnya gini bang, posisi kayak ibu-ibu. Nah ibu-ibu itu kayak ada anak bayinya juga ditenteng sama dia kan, kayak sambil belendung gitu perutnya. Nah, gue bilang, wah serem banget sih itu kan di situ. Singkat cerita, ketika dia udah ngeliat situ kan, mulailah dia ngeliat hal-hal yang lain ya. Salah satunya itu ketika pas sudah selesai kita di kelas 7 tetap, dan juga kita di lantai 3 itu di ruang lab. Setelah udah selesai ya, kita kan lanjut lah, kelas kita udah jadi tuh bang, kelas yang awal yang di lantai 2 habis direnov.
Jadi kita pindah kelas lagi lah. Dari situ alhamdulillah di kelas kita udah aman-aman aja kan. Udah nggak ada sesuatu tuh dia nggak ngeliat pergerakan sesuatu. Lanjutlah di bulan, seingat gue sehabis tahun ajaran baru lah atau pertengahan semester. Di situ kan ada tuh bang ya namanya persami, perkemahan 1 minggu. Nah kebetulan di situ gue itu jadi ketua pramuka di tempat gue ya kan. Nah ketika gue jadi ketua pramuka di situ kan pada ngadain rapat tuh kan untuk acara persami sekalian kenaikan pangkat. Nah di situ gue rapat sama para pengurus OSIS dan pengurus sekolah, rapat, akhirnya jadi dah tuh di bulan setelah lebaran lah, sekitar bulan Agustus. Jadinya acara itu Sabtu Minggu di tanggal 15-16 lah kalau nggak salah tuh gue kan. Udah akhirnya kan kebesokannya tuh kan setelah udah muncul tanggal tersebut, setelah udah tahun ajaran baru sekolah, masuklah di situ. Dari pagi tuh bang acaranya kan, kurang lebih kan 2 hari. Dari pagi kita ngejalin acaranya tuh kan, kayak semacam PBB, baris berbaris, ya kan, terus kayak semacam games yang lain, ya kan, sampai pada akhirnya malam nih bang nih ya, ketika Sabtu malam minggunya nih, Sabtu malam minggunya itu kita pada semua rata tuh kan baris di bawah tuh di lapangan. Jadi posisi sekolah gue gini bang ya, bawahnya tuh kayak lapangan, ada lapangan futsal, ada lapangan basket. Nah bisa juga buat jadi badminton maupun volley bisa lah, jadi fleksibel semuanya. Sebelah kanan ada musola tuh bang, situ ya. Baru ngadep ke belakangnya tuh ya, itu baru sekolahnya, gedung-gedungnya. Nah terus pada saat lagi pada baris tuh kan malam, nah di situ otomatis disuruh ngambil buku-buku sama kakak-kakaknya, kakak-kakak pramuka lah gitu atau pembina lah di situ kan. Setelah acara selesai semua tuh malamnya kan, suruh ambil buku, ternyata awalnya buat materi nih awalnya, aman kan tuh materi. Nah gue masih inget bang, masalahnya apa, ngambil buku mah gampang ya, apa ibaratnya enak tuh tinggal ngambil doang. Masalahnya ngambil buku tuh sekitar jam 10:30 malam. Nah lebih enaknya lagi apa, ketika gue ambil buku di situ suruh ngambilnya satu orang ke kelas gue, kebetulan di lantai 2 sama tetap ya di daerah-daerah situlah. Nah, gue kebetulan bang kebagian tuh kelompok paling belakang atau paling akhir lah, kelompok 6 waktu itu kalau nggak salah. Di situ teman-teman gue jalan duluan, jalan satu orang. Terakhir lah regu gue kebagian gitu kan, regu Garuda. Nah, nama regu gue dulu namanya Garuda kan. Ya udah, siap kak, saya akan laksanakan. Akhirnya udah, gue naik tuh bang, gue pelan-pelan ninggalin barisan, balik kanan, jalan pelan-pelan. Nah sebelum gue nyampe ke tangga nomor 1 nih, ke tangga mau ke lantai 2, itu gue kayak ngeliat bocah bang, palanya botak, lari gitu kenceng gitu kan, tiba-tiba lari kenceng, nggak tahu kemana tiba-tiba hilang kan. Gue masih berpikir cuma ini kali apa, halusinasi doang gitu. Udah terus jalan doang, terus jalan tuh makin dekat di situ kan. Jalan lantai 1, dep. Pada saat ke lantai 2 nih bang, baru jarak sekitar 7 tangga lah di situ. Itu ada kayak kepala sekolah gua sama guru TIK. Gua mukanya masih ingat bang di situ. Itu tuh beliau berdua naik tuh kan ke lantai 2. Di situ posisi gua nggak berani negor dia atau bahkan manggil, nggak berani. Karena gua mikir pertama gua masih sendiri di situ kan, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Pada akhirnya gue ikutin lah tuh kan pelan-pelan. Gue ikutin pelan-pelan sampai akhirnya dia naik ke ruang kelas 95, paling ujung sebelah kiri. Jadi itu dia kayak lorong gitu bang, panjang 95. Nah gue tuh pengen arah ke 93, sebelah kanannya lagi tuh, beda arah jadi. Nah terus gue ikutin, ternyata dia tuh ke ruang 95, lampunya kayak lampu putus gitu bang, ngedap-ngedip, jadi mati nyala. Gue liatin terus kan bang, terus gue liatin aja. Posisinya bang udah percis banget, udah sama banget. Jadi dari mulai bentukan dari atas kepalanya sampai kakinya itu kayak guru gue. Satu kepala sekolah, satu lagi guru TIK, gue ingat banget. Udah akhirnya gue nggak mau ambil resiko dong, gue bilang daripada gue samperin nanti kenapa-napa ya kan, takut gue nggak mau ambil resiko, riskan. Akhirnya udahlah gue masuk ke kelas gue 93, buru-buru gue ambil buku bang. Gue tetap agak-agak panik dong, takutnya ntar dia balik lagi atau gimana. Akhirnya gue lari dan turun ke bawah. Udah gue balik lagi ke barisan, mulailah acara lagi kan materi mulai, istirahat bang sekitar jam 12. Jam 12 istirahat tuh kan, suruh kakak pembina istirahat. Nah di situ gue
buru-buru tuh pada naik ke atas tuh kan buat istirahat. Ada yang tidur, ada yang nyemil, ada yang makan, macam-macam lah. Nah pada saat udah selesai istirahat, tidur ayam lah tuh bang ya, jam 1:30-an itu langsung ada bel, kayak bel dari mikrofon gitu ya, untuk para peserta dimohon ke bawah karena akan ada acara jurit malam. Di situ pada bangun semua tuh, pada pengen ke bawah. Nah gua tuh sengaja bang, kenapa gua ke bawah paling belakangan, karena gua merasa bertanggung jawab kan. Ketua pramuka di situ. Itu teman-teman gua turun ke bawah semua rata. Itu posisi tinggal 3 orang, gua, temen gua yang cowok sama temen gua yang cewek. Nah ini gua bingung bang, gua lihat kok teman gua yang cewek diem aja di tembok belakang pojok sambil kayak gini bang, jongkok meringis gitu kan, nunduk kepalanya kan. Tiba-tiba pas gue pegang tangannya, dia pegang tangan gue sebaliknya, pegang kencang banget tuh bang, kencang banget dipegang. Lah tiba-tiba gue bilang, weh lu kenapa, lu bercanda ya? Langsung ngerambat bang tangannya. Itu dia nyekek gue kan ya, tiba-tiba dia nyekek gue gitu. Terus gue rasain tangannya dingin bang, auranya beda sama orang-orang sebelumnya, sama orang-orang normal. Dia nyekek gue, tiba-tiba dia ngeluarin suara, kamu ngapain ke bawah, di sini aja sama aku gitu kan. Gue makin panik dong, apalagi dia ketawa, ketawanya pokoknya serem lah bang kayak gitu kan, gitu kan. Akhirnya gue panggil teman gue si Jidan yang masih ada di belakang tadi kan. Dan lu jangan ketawa aja, dikirain temen gue ngeprank, padahal beneran. Udah cepet panggilin guru PAI, kata dia kan. Oh ya udah Li, lu tungguin ya gitu kan. Iya, ya udah. Akhirnya teman gue turun tuh bang, teman gue. Gue ada kali sekitar 2 menit gue nungguin teman gue bang. Lama banget itu posisi mukanya bang, dari postur badannya, dari pokoknya semuanya lah berubah, kayak bukan temen gue yang gue kenal gitu kan. Terus dia nyekek gue selama 2 menit kan, gue tahan aja tuh bang. Gue kerasa kayak gue udah nggak bisa napas, kayak setengah napas kan. Gue bilang astagfirullah, dalam hati gue sambil zikir tuh bang, akhirnya kan naiklah guru PAI gue tuh ke atas tuh kan. 1 orang naik ke atas, dia langsung tuh dia bantuin gue, Li kenapa kamu gitu kan. Iya pak gitu kan. Saya udah nggak bisa napas pak gitu kan. Ya udah tungguin bapak sebentar. Akhirnya bapak guru gue lari tuh kan, dipegang tuh bang kepalanya si teman gue, dipegang, dibacain lah tuh ayat kursi ya kan, macam-macam dah. Itu yang lainnya ketika dibacain sama dia kan, alhamdulillah tuh selang sekitar ya nggak lama sih bang, 4 menitan lah, udah bisa reda tuh dia kan. Tiba-tiba pas udah dibacain sampai terakhir, tiba-tiba dia pingsan. Alhamdulillah cekekannya kan otomatis lepas ya. Gue baru bisa bernapas lebar tuh di situ. Jadi yang gue rasain ketika pas sudah selesai, gue masih bingung gitu bang. Jadi apa yang tiba-tiba teman gue bisa, yang gue lihat tadi kerasukan gitu kan. Gue juga nggak tahu sosoknya apa, yang penting itu intinya perempuan sosoknya setahu gue. Nah singkat cerita sudah selesai dari masalah tadi teman gue yang kesurupan, yang perempuan itu, udah dah langsung gue turun ke bawah rame-rame. Situ penutupan karena tadi teman gue tuh yang perempuan mengalami kejadian seperti itu, jadi nggak mau ambil risiko, persampingnya ditutup malam itu kan. Ditutup, akhirnya kan semuanya udah pada istirahat, tidur. Kebesokannya gue subuh sebelum pulang, sebelum siraman kembang ya kan, di situ pelantikan itu kan, penutupan apel pagi ya bang. Udah kelar, gue nanya tuh bang ke kepala sekolah gue penasaran dong tadi yang gue bilang sebelumnya, yang gue ngeliat sosok kepala sekolah gue sama guru TIK gue. Assalamualaikum pak, gue samperin tuh ke ruang kepala sekolah. Salam. Iya Li, ada apa? Enggak pak, saya ingin bertanya, maaf ganggu waktunya ya. Langsung tuh gue tembak bang, enggak pakai gue muter-muter. Maaf pak, ketika persami pada saat malam itu saya melihat sosok kayak bapak, mirip bapak sama satu lagi guru TIK kan. Mirip banget pak, dari mulai postur atas badannya sampai ke bawah semuanya mirip banget, kayak guru gue tuh di situ. Nah di situ spontan kepala sekolah gue kaget gitu kan, kaget dia kayak nyembunyi sesuatu dari gue. Nggak ada apa-apa Li, mungkin kamu salah ngeliat. Nggak mungkin pak, saya nggak mungkin salah ngeliat, orang jelas pak napak kayak bapak semua, napak sama kayak guru TIK berdua-duaan tuh naik ke kelas 93. Langsung kan gue lebih seriusin bang, maaf pak, bapak jujur aja pak, kalau misalkan memang ada sesuatu nanti nggak bakal saya umbar-umbar deh, soalnya saya makin penasaran aja pak dari situ. Dan akhirnya guru TIK dan juga kepala sekolah gue yang ada di ruangan situ menceritakan lah bang kejadian aslinya.
ternyata di situ ada salah satu siswa yang meninggal di kelas 95 itu, yang di pojok lorong. Nah, ketika meninggal itu ternyata meninggal itu dalam kelas bang, bukan di luar. Makanya mungkin ya kalau menurut dari kepala sekolah gue di situ, jadi menunjukkan aja dia bahwasanya wah di kelas ini udah ada yang pernah loh gitu kan, meninggal gitu ibaratnya. Jadi dia nunjukin bahwasanya nih ini ada penunggunya masing-masing tempat mungkin kan. Kalau menurut kepala sekolah gue gitu bilangnya. Yang penting kalau kepala sekolah gue bilang jangan kamu sebarin li ke mana-mana. Soalnya ini mempengaruhi juga terhadap eksistensi sekolah, ya kan. Nanti bisa menurun dong bang otomatis kalau gue kasih tahu. Otomatis cerita itu gue keep dong. Gue keep aja. Kelar. Setelah gue udah cerita ke kepala sekolah gue alhamdulillah puas dapet jawaban kan. Udah setelah itu gue pamit. Ya udah pak saya pamit mau pulang. Ya udah li hati-hati ya. Udah pak pamit gue assalamualaikum. Nah, setelah gue pamit ya kan semuanya selesai acara persami, pulang ke rumah masing-masing tuh bang. Ada rumah masing-masing. Alhamdulillah selepas dari persami gue itu selesai kan, gue masuk sekolah lagi seperti biasa tuh. Masuk sekolah seperti biasa, belajar lah seperti biasa. Alhamdulillah di situ aman-aman aja. Belajar, selang gue bang naik tuh kelas 2 kan di situ. Ada lagi tuh bang di situ bang kegiatan. Jadi kegiatan ini di luar sekolah, kayak semacam LDKS gitulah, latihan kepemimpinan dasar siswa di situ. Situ gue berangkat tuh bang, sekitar ada berapa kelas? 3 kelas lah bang, 3 sampai 4 kelas itu, kelas 8-nya di situ kan. Udah, ketika gue siap-siap pada berangkat tuh kan, keesokan paginya tuh, itu lebih tepatnya setelah gue naik kelas 2 nih ya, bukan masih di kelas 1, setelah gue naik kelas 2, sekitar 2016-an lah di situ. Kelas 2 ya kan, setelah sama ajaran baru juga di situ. Udah pada berangkat tuh kan, baris sebelumnya sama ngumpul di sekolah, naik bis tuh bang rame-rame. Nah gue jalan ke suatu daerah villa bang. Villa ini seingat gue ya, soalnya kejadian kan udah lumayan lama tuh, di daerah Bandung. Di daerah Bandung ini itu villa emang bang, dari awal-awal kelihatannya tuh gue udah ngira tuh hawanya kok kayak persawahan gitu bang ya. Sebelah kanannya sawah tuh, sebelah kirinya rumah, tapi jarang-jarang rumahnya bang. Jadi kayak nuansa apa ya, perkampungan gitulah. Udah terus jalan naik bis rame-rame, senang-senang dulu kan, nyanyi-nyanyi lah segala macam. Selesai nyampe lah tuh gue kan, nyampe di tempat villa gue di daerah Bandung, kurang lebih sekitar 2 jaman lah gitu kan, dari sekolah gue. Nyampe gue ngumpul lagi tuh kan rame-rame, disuruh para guru baris seperti biasa kan, pengenalan dulu, apa ya, instruksi lah gitu kan bahasanya. Udah, nanti para murid-murid, para anak-anak setelah kita sudah sampai boleh naruh barang masing-masing di kamar masing-masing. Kita udah dikasih kuncinya, dibagi per kelompok gitu kan. Udah akhirnya kita pada bubar semuanya, masuk ke ruang kamar masing-masing. Setelah gue masuk kamar, jadi kamar bisa nih bang, kamar yang putra sebelah kiri, kamar yang putri sebelah kanan. Lumayan sih, berjarak sekitar 50 meter lah ada. Dipisah, gue udah masuk ke ruangan gue masing-masing, teman-teman gue masuk semuanya. Selang baru banget gue selonjoran, baru buat gue rebahan, itu udah ada lagi bang kejadiannya apa? Jadi ada salah satu teman gue juga, Dini lah, ya. Si Dini itu dia kayak teriak-teriak gitu bang. Teriak-teriak itu dalam artian, bukan kan baru nyampe ya, mungkin bagi dia pegel lah atau capek gimana kan perjalanan. Dia tiduran joprak di kasur, dia teriak, wah rasanya gue pengen hidup selamanya di sini. Nah, ketika dia ngomong kayak gitu, mungkin kalau menurut gue sih ya, dari situ sih, ketika dia ngomong kayak gitu, udah seketika tiba-tiba masuklah sosok. Entah gue nggak tahu sosok apa, soalnya kan adanya di kamar perempuan tuh bang di situ ya. Akhirnya guru-guru yang perempuan nyamperin lah tuh kan, disamperin, terus ibaratnya ditenangin lah di situ kan. Tenangin, alhamdulillah udah sadar lagi tuh dia kan. Sadar lagi di situ, kumpul lah kita. Kan sekitar sehabis kita istirahat sebentar, itu masih pagi juga sih bang, sekitar jam 10-an kumpul kita di lapangan buat olahraga. Situ olahraga pagi kan kita. Olahraga pagi kita di situ kan. Udah tuh rame-rame senam ya kan. Alhamdulillah tuh di situ semua pada ceria bang, pada senang. Nggak ada apa ya kejadian aneh, nggak ada. Setelah habis di situ kan, kita makan siang dong situ. Makan siang kita di aula kantin ada tuh. Aulanya lumayan besar sih bang situ. Udah kita makan semua lengkap selesai, barulah sholat zuhur.
ya kan, selepas zuhur kita sholat bareng-bareng rame-rame tuh. Saya sholat isoma, saya sholat makan, ya kan, semuanya disuruhlah balik lagi ke kamar masing-masing dulu, istirahat dulu. Kan istirahat tadi cuma sebentar, lepas dari mobil bis, istirahat sebentar, tidur siang. Asar suruh bangun lagi bang, asar bangun sholat berjamaah lagi tuh kita. Pokoknya di sekolah gue tuh kegiatannya pada saat itu diwajibin bang buat ibadah sholat 5 waktu di situ kan. Udah sholat, alhamdulillah kelar asar, baru dah di situ ada kegiatan lagi bang. Kegiatannya itu kita outbound. Tau kan outbound yang pada kayak main apa namanya itu kotor-kotoran, ya kan. Terus kayak semacam ada yang main bola, ada yang main karet, macam-macam lah pokoknya. Tapi dapat hadiah juga di situ bang. Nah setelah outbound situ kan pada mandi tuh, selesai istirahat mandi sekitar sore tuh bang, sekitar jam 5-an. Pas sudah mandi di situ makan lagi tuh bang, makan sore sebelum maghrib kan, makan lagi, udah selesai makan lagi sholat maghrib situ. Nah di maghrib ini bang, pas maghrib bang, di situ mulai ada kejadian tuh bang. Jadi kan kita habis sholat kan, selesai habis sholat kita kumpul lagi di aula, materi lah di situ bang, materi kita nulis, ya kan. Mulai tuh bang di situ kayak semacam ada lagi tuh kayak yang kesurupan, tapi ini masih belum massal, cuma beberapa orang. Ini yang kesurupan kebagiannya tuh di belakang bang, pas di pojok sebelah kanan. Jadi gue gambarin bang ya, aula gue itu posisinya pas gue lagi LDKS, dia tuh kotak gitu bang, cuma agak lebar gitu kan. Di depannya kayak ada panggung kecil, di belakangnya nggak datar semua. Sebelah kanan ada ruangan bang, ruangan tuh gelap, kekunci lah gitu kan sebelah kanan tuh. Nah di ruangan itu kayak ada semacam gambar-gambar bang. Kalau nggak salah itu gambarnya kayak patung-patung gitu bang. Gue cuma gak ngerti itu patung apa, cuma emang rada serem. Nah kebetulan yang kesurupan sebelah pojok situ bang, sebelah kanan itu. Rata tuh kesurupan beberapa orang. Akhirnya kan acaranya diberhentiin dulu tuh kan, fokus lagi tuh ngobat-ngobatin. Itu macam-macam bang. Ada yang suaranya kayak suara aki-aki gede, ketawa. Ada yang kayak kuntilanak, gitu. Ada beberapa. Selesai di situ, udah diobat-obatin kan, alhamdulillah, dibacain ayat kursi, dibacain semualah surat-surat sampai kira sadar lagi. Isya ada tuh kan, Isya kita sholat lagi, alhamdulillah agak tenangan. Temulah setelah sholat Isya kita makan malam, makan penutup, ya kan. Setelah kita makan penutup, makan malam, saya kenyang, di situ kegiatan lagi tuh, lanjutin yang tadi sebentaran bang, soalnya baru setengah tuh kegiatan. Dan lagi kita nulis lagi tuh materi, ya kan, material DKS tadi kita nulis. Setelah kita nulis tuh sekitar setengah jam di situ bang. Nah di situ kita disuruh ke kamar masing-masing. Setelah kita ke kamar masing-masing istirahat, ternyata apa bang, di situ kita dibangunin lagi tuh sekitar jam-jam 11. Nah ternyata setelah kita dibangunin sekitar jam-jam 11 itu rame, kita suruh kumpul tuh bang di lapangan bekas kita outbound tadi. Tadinya itu rencana pengen ada jurit malam di luar, bukan yang waktu gue di sekolah, misalnya di luar. Jurit malam cari tanda yang udah disiapin sama panitia di situ kan, udah disiapin, ya kan. Mulailah tuh kan tadinya jurit malam tuh. Lanjutlah kelompok pertama, kurang lebih ada sekitar 10 kelompokan lah di situ, lumayan banyak kan. Kelompok pertama jalan nyari tuh ke dalam kayak semacam hutan gitu bang, cuma nggak terlebat, cuma kayak hutan gitulah, kayak kebun-kebun. Kelompok 1 alhamdulillah aman, ya kan. Yang lainnya nih bang disuruh nunggu di aula tadi. Sisa kelompoknya itu yang belum maju, jadi supaya nggak terlalu inilah apa mencar-mencar kan. Paham di situ. Udah kelompok 1 alhamdulillah aman bang, kelompok 2 lagi lanjut aman sampai terus ke kelompok 5. Nah di kelompok 6 ini ya kan, pas di kelompok 6 pas dia sebelum pengen maju, yang gue bilang tadi ada yang dia duduknya tuh di pojokan. Pojokan yang gue bilang tadi ada kayak patung-patung gitu gambarnya. Pojokan itu ya ternyata apa kena lagi tuh dia. Tapi ini lebih parah bang, karenanya itu kayak semacam dia sampai berdiri. Tadinya kan duduk ya, supaya kayak biasa duduk ketawa-tawa. Ini diri kayak semacam nunjuk-nunjuk sesuatu gitu kan. Dia kayak semacam nunjuk beberapa orang. Hei kamu, pergi kamu dari sini gitu kan, kamu gak pantas di sini gitu kan. Itu suaranya tuh beda lagi, nenek-nenek suaranya kan, karena kamu sudah mengotori tempat saya gitu kan. Kamu sudah ngaku-ngaku bahwasanya tempat ini milik kamu, padahal kamu baru di sini, saya udah lama di situ kan. Ketawa tuh
gitu kan. Di situ mulai tuh auranya makin serem tuh bang, makin menggelegar kan. Pada saat itu tiba-tiba aja bang, kelompok yang lainnya tuh rata bang, beberapa. Yang jelas kebanyakan perempuan, kesurupan di situ rata. Yang cowok ada beberapa, cuma kebanyakan perempuan balik lagi kan. Otomatis itu di situ kan jurit malamnya apa? Gagal. Nah, dibatalin kan. Setelah kelompok 5 itu balik semuanya kan rata, suruh masuk ke aula tuh rame-rame. Tuh surupan masal tuh bang, baru situ kan rame, banyak yang kesurupan. Kan bingung ya bang, rada bingung soalnya guru yang bisa nyembuhin guru PAI 1 orang, sisanya itu cuma guru-guru kayak guru pendidik biasa. Kan rada kewalahan ya. Di situ gue bantuin bang. Itu alhamdulillahnya gue percaya sama guru PAI di situ kan. Karena gue sebelumnya juga sering ikut eskul rohis dan juga gue ya dikit-dikit lah tuh gue bisa tuh ngajarin. Gue bantuin tuh, gue alhamdulillahnya itu gue ngatasin temen gue yang tadi gue bilang. Rasanya saya pengen selamanya di sini. Yang gue suruh datang. Nah, gue pas lagi ngatasin temen gue, nah kan, gue bacain tuh sesuai amalan yang dikasih sama guru PAI kan, ayat kursi lah, nah dan juga yang macam-macam lagi suratnya. Gue bacain, gue ibaratnya apa ya, kayak semacam gue tahan-tahan gitu bang dia kan. Nah, pas gue bacain dia sampai ketawa bang. Kamu ngapain? Lah gue kaget bang langsung. Ya Allah, ya astagfirullahaladzim gitu kan bang kan. Ya, saya ingin senantiasa bukan mengusir kamu, tapi saya ingin menanyakan, maksudnya kenapa masuk ke dalam tubuh teman saya? Teman saya salah apa sama kamu? Ituin kan bang. Langsung seketika itu teman gue yang kesurupan ngomong, dia banyak salahnya. Dari mana aja salahnya? Gue tanya kan bang, kata dia. Yang pertama, dia udah merasa kekuasaan di sini, padahal dia baru datang ke sini, dia masih bocah kecil gitu kan, dia masih bocah, bahwasanya masih belum pantas lah gitu kan bang, masih bocah gitu. Udah ketika gue komunikasi tuh sama itu nenek-nenek di situ kan, akhirnya gue sempat minta bantuan juga tuh ke guru gue, Pak ini kayaknya sosoknya agak lumayan kuat Pak energinya, soalnya pada saat saya tanya salah teman saya Pak, karena dia udah semacam apa ya, belagu di tempat ini, sombong lah gitu ya istilahnya. Akhirnya guru PAI gue langsung tuh bang, buru-buru tuh diatasin sama dia, negosiasi lah mungkin ya tuh bahasanya. Dia negosiasi, alhamdulillah di situ kan sadar lagi, dia pingsan di situ. Dia pingsan, singkat cerita ya kan, kelar tuh kan kesurupan masalah itu, alhamdulillah bisa tertangani dengan kesabaran kita. Semuanya dengan usaha kita lah di situ kan. Selain kita setelin musik-musik religi gitu. Alhamdulillah selesai, buru-buru tuh bang. Pada disuruh masuk ke kamar masing-masing, istirahat, pokoknya jangan ada yang keluar malam, nggak boleh ada yang kemana-mana, pokoknya sampai besok pagi, titik. Kata guru gua semua, alhamdulillah istirahat semua. Gua kan masih bisa belum tidur tuh bang, di malam itu. Gua ngintip ke jendela, ya kan. Gua takutnya ada sesuatu lagi kan, gua intip. Ternyata OSIS mondar-mandir bang. OSIS mondar-mandir, dia ternyata mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas gitu di situ, kata-kata kotor. Ya bukannya gue ibaratnya ngejelek-jelekin OSIS, enggak, dia kayak semacam kayak ngenantang gitulah. Ini adik-adik kelas pada lebay-lebay banget sih, emang ada apa sih dia sampai kesurupan masalah gini bahkan wah ini apa ya, jangan-jangan sumber masalah dari OSIS. Jadi OSIS ini dia mengeluarkan kata-kata yang senonoh atau kata-kata yang tidak sopan gitu bang, berimbasnya tapi ke adik kelasnya gitu, karena kan adik kelas itu yang main game tersebut kan. Udah singkat cerita, gue udah tahu, gue tutup lagi jendela. Mungkin OSIS ngeliat gue kan, udah gue tidur alhamdulillah aman. Bangunlah keesokan paginya, kedua harinya itu kan, hari terakhir di situ. Tadinya pengen lanjutin lagi bang sampai sore, karena melihat udah sikon nggak bagus, situasi kondisinya nggak bagus. Akhirnya ditutup lah itu acara. Kita berdoa bersama dulu bang di situ. Kita doa bersama, semoga ya perjalanan kita dari mulai kita di tempat Bandung ini, di villa ini, sampai kita pulang tidak ada suatu kendala apapun, dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Doa semua baca Al-Fatihah kan, doa. Alhamdulillah enggak ada yang ketinggalan bang di situ kan. Kira pulang dah tuh kan, pulang rame-rame. Sebelum pulang gue beli mochi dulu tuh bang. Mochi yang khas Bandung di situ kan. Ya buat menghilangkan pikiran gue juga tuh di situ kan. Ya, saya gue LDK mikirinnya sosok lagi kan. Akhirnya gue beli mochi dulu tuh bang. Murah bang harganya di situ. 45.000 dapat 3. Dan namanya bocah sekolah kan. 15-an nanti. Nah, 15 dah. Udah di situ akhirnya habis gue beli mochi pulang tuh. Tuh gue paling terakhir. Ketika gue paling terakhir masuk bis, gue kayak ngeliat bang, kayaknya di dalam villa tersebut
apa ya, gue ngerasa kayak banyak bang, ada perempuan, ibu-ibu, ada setelah ibu-ibu tuh anak-anak, nenek-nenek tadi yang gue bilang tuh, sosok tinggi, pocong, macem-macem tuh bang kayaknya. Di villa itu. Gue ngerasa situ banget. Dan juga tadi yang gue bilang, temen gue sebelumnya, si Anya itu tadi, nah dia juga ngerasain bang di situ. Makanya dia diem-diem aja di situ, dia nggak cerita sama gue karena dia nggak mau kejadian seperti di sekolah terulang lagi kan. Dia juga sama ngelihat gitu kan, dia WhatsApp gue tuh, karena kan gue beda bis. Oh yaudahnya, yang penting di bis sebelah aman-aman aja. Aman, akhirnya gue naik bang tuh, nggak usah berlama-lama. Soalnya gue mikir kayaknya makin lama makin bahaya di sini. Alhamdulillah berangkat, kan naik bis, cus, jalan. Alhamdulillah di perjalanan tuh bang, alhamdulillah nggak ada apa-apa bang. Nah ketika pas udah sampai sekolah kan, udah tuh disuruh kumpul lagi, briefing lagi awal. Kalau yang kesurupan masal itu pada dikumpulin tuh bang, orang-orang yang ditanyain ada yang ngelakuin apa-apa gitu kan. Gue nggak tahu tuh posisi karena gue nggak ngikut kan, jadi orang-orang yang kesurupannya yang ikut. Udah pada dikumpulin, alhamdulillah udah dijelasin kan, supaya sama orang tua nggak salah paham nih bang, takutnya ada apa-apa nyampe rumah kan. Udah ketika pas udah dibilangin selesai, pulang dah tuh rame-rame, pulang rumah masing-masing, alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa. Nah setelah tadi yang gue bilang, setelah LDKS itu kan udah mulai masuk sekolah gitu, kita cuma dikasih libur sehari buat istirahat di rumah. Libur sehari kita masuk lagi tuh kan, itu masih sama bang, masih gue kelas 2 itu kan. Nah, udah habis kita masuk sekolah lagi di hari Senin upacara tuh kan. Setelah upacara belajarlah KBM seperti biasa. Udah selepas itu ternyata di Ken gue udah aman-aman aja bang, udah nggak bakal terjadi lagi lah sosok-sosoknya tadi. Teman gue itu si yang gue bilang tadi tuh, yang dia ngomong rasanya saya pengen hidup selamanya di sini. Tuh, situ dia. Itu dia yang ngomong kayak gitu. Dia kan satu kelas tuh bang sama gue. Dia yang ngomong kayak gitu, tiba-tiba nggak ada angin bang, nggak ada hujan, serupan lagi dia. Sosoknya pun masih sama ternyata. Nah, ketika tadi bang temen gue yang ngomong tadi, serasa saya pengen hidup selamanya di sini gitu kan. Ya dia kan sekelas sama gue tuh. Itu dia kesurupan lagi bang. Pada saat KBM, cuma guru lagi nggak masuk di situ. Karena Jam mungkin kosong, rapat lah ya, jam kosong. Tiba-tiba dia kayak semacam tangan yang ngeraung-ngeraung gitu bang, gini kan, ngeraung-ngeraung gitu kan. Gitu. Dia sama bang, soal percis banget sama kayak nenek awal gue pas di villa, gitu kan. Dia ngomong, gitu kan. Tapi suaranya bang, suaranya nggak jelas, kayak ibaratnya ngeraung-ngeraung gitulah. Nah, ngeraung kayak gitu. Tapi gue denger salah satu suaranya dia tuh kayak ngomong, urusan saya belum selesai. Titik di situ bang ya. Nah, ketika di situ otomatis panik tuh semuanya kan. Panggillah guru di situ kan. Panggil semuanya guru. Panggil guru yang bisa tuh, guru PA gue yang tadi lagi dia samperin lagi tuh sama dia. Dia aja komunikasi lah bang di situ kan. Agak-agak ngelawan nih bang. Pada saat komunikasi itu dia ngomongnya, kamu gak usah ikut campur, ini masalah saya sama dia. Karena saya udah ngerasa nyaman di tubuh dia. Mungkin ya ini pendapat gue aja bang ya, maksudnya dia bisa nyaman karena ya tadi awal dia ngerasa dia udah milikin tempat di villa itu, padahal dia baru ke situ. Nenek itu mungkin nggak suka sama dia, jadi dia alhasil dibalas sama dia dengan cara ngerasukin itu tubuh temen gue. Nah pas lagi guru PAI gue nanganin temen gue yang kesurupan, di situ diajak lah tuh bang komunikasi, negosiasi kan. Akhirnya ketemulah jalan keluarnya. Ya udah, kamu maunya apa? Kata guru PAI gue kan, saya maunya bersemayam sampai di tubuhnya dia gitu kan, karena saya udah nyaman. Guru PAI gue rada-rada ini dong, bingung, tapi tetap dia tetap santai gitu kan. Ya udah, kamu saya kasih pilihan, mau saya bacain ayat suci atau kamu keluar aja, pindah, yang penting jangan di sini, jangan di sekolah gue gitu kan. Udah, akhirnya setelah dinegosiasi, alhamdulillah bang, akhirnya setan itu, si sosok nenek itu pergi dari situ. Dengan jerih payahnya guru PAI gue tuh gimana caranya tuh, gue juga nggak terlalu paham banget sih bang di situ ya, karena emang komunikasinya tuh intens banget. Alhamdulillah tuh temen gue udah ngerasain yang lega. Dah setelah itu terjadi semua ya kan, kembali berjalan dengan normal di situ. Udahlah sekian beberapa bulan lanjut bang, alhamdulillah tuh udah nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh kan. Terus sampai akhir tahun masuk ya kan, sekitar
di tahun 2017 gue naik kelas 3 di situ kan. Nah ketika gue naik kelas 3 di situ, gue pikir alhamdulillahnya udah nggak ada sosok-sosok lah atau acara-acara kesurupan yang lainnya gitu bang. Ternyata pada saat gue masuk kelas 3 di situ, kan gue pindah kelas tuh bang ya, yang tadi di lantai 2. Tetap di lantai 2, cuma pindah ke pojok, ya kan. Nah setelah gue pindah kelas itu kan, gue mulai kelas 9, gue fokus ujian. Ya namanya kalau orang udah kelas 3 kan bang ya, pasti ada namanya PDM, nama materi gitu kan ya. Pasti kan itu pulang sore kadang ya, sore kadang bisa maghrib gitu kan, tergantung PDM pelajarannya. Nah pas gue lagi PDM di situ kan, teman-teman gue sebagian ada yang nggak suka bang sama PDM, cabut. Ya namanya anak sekolah gimana sih ya, kalau misalnya nggak suka pasti cabut di situ beberapa. Jadi yang PDM kurang lebih setengahnya. Contoh seinget gue tuh teman gue sekelas gue tuh sekitar ada 37, tapi yang datang cuma 20 atau 25. Yang lainnya barang mana biasa nongkrong di situ kan, ada cabut lah. Udah PDM berjalan lah tuh kan dengan normal berjalan. Nah di situ kan sampai sore tuh bang ya. Gua pada saat itu izin tuh sebentar ke kamar mandi di situ. Gua izin ke kamar mandi, gua turun ke lantai 1. Emang posisi sore sih bang. Ya wajar lah kalau sore pasti kan anak-anak udah pada pulang tuh, anak-anak sekolah. Nah gua izin ke kamar mandi tuh bang. Itu kamar mandi bang, ada kamar mandi cowok, ada kamar mandi cewek, nggak dipisah bang. Dalam arti yang dipisah tetap satu ruangan, cuma disekat-sekat gitu. Ya kan, gua kencing tuh bang ya kan di kamar mandi cowok. Kok kayak ada suara di sebelah kamar mandi cewek, kayak suara macam orang kayak lagi makan ya sih bang, kayak ngecap-ngecap. Gua bilang, masa iya sore jam begini ada orang makan di kamar mandi? Gua mikir gitu kan. Gue penasaran tuh bang, bilang cek enggak gitu kan. Itu dalam hati gue, cek aja lah udah. Gue cek ya kan. Pertama gue ketok dulu, nggak langsung gue buka. Tok, ada orang satu kali. Tok, ada orang 2 kali. Tok sampai ketiga kalinya nggak dijawab. Gue buka aja tuh bang, krek gitu kan. Set. Pas gue buka di situ bang, gue lihat apa ya, kayak semacam itu bentuknya kayak daster gitu bang, putih gitu. Kayak rambut panjang gitu bang, maksudnya. Tapi dia kayak lagi jongkok, karena sekolah gua tuh WC-nya bukan WC duduk, WC jongkok. Kayak lagi jongkok gue lihat di situ. Dan yang bikin gua kaget apa? Itu kayak semacam ada pembalut wanita. Dan itu masih ada darahnya bang. Itu gue lihat. Astagfirullahaladzim gitu kan. Gue nyebut di situ. Waduh, ini ada darah. Terus ada kayak baju gitu. Terus ada kayak rambut. Setelah gue lihat lagi tuh, gue nggak berani maju, gue sambil mundur gue liatin. Ternyata bang, kaget. Dia tuh kayak semacam nampakin mukanya itu, gimana ya bang? Kalau digambarin, kayak hancur gitu bang. Matanya sebelah begini, kayak semacam kayak mata buta gimana sih? Cuma putih doang gitu kan, rambutnya panjang. Cuma gue ngeliat cuma dari muka doang sekilas, muka sama rambut. Pokoknya, hancur lah, mukanya serem. Gue panik situ bang. Gue mundur blok untuk tembok, gue lari ngibrit langsung naik ke kelas. Alhamdulillah ketika gue naik kelas nggak ada yang ngejar bang di situ. Nyampe lah tuh gue di kelas, teman-teman gue bingung, Li, lu kenapa? Kok lala ngos-ngosan? Ada apaan emang? Nggak ada apa-apa. Itu cerita masih gokip bang, nggak gue sebarin. Ntar takutnya bahaya dong kalau sebarin, nanti teman-teman PDM pada bingung atau pada takut lah. Terus ya kan, berjalannya waktu pulang tuh kan, pulang PDM selesai sekitar jam 5-an atau gue pulang. Gue nggak cerita ke teman-teman gue, pulangnya seperti biasa. Jalan besok ya, kebesokan harinya lagi, gue masih penasaran kan. Emang sih gue udah takut bang situ, orang sosoknya tuh serem banget bang, serem. Ya cuma karena gue penasaran kan di situ kan, gue akhirnya konsultasi tuh sama teman gue yang namanya Anya tadi, ya kan. Nya, lu ngerasa nggak sih di kamar mandi bawah ada something, ada sesuatu gitu kan? Di kamar mandi mana nih Li? Dia rada mempertegas gue kan. Itu kamar mandi cewek di lantai 1 tuh yang di bawah. Mukanya langsung berubah bang, ekspresinya kayak langsung kaget. Gue bilang, Nya, iya kenapa? Ya, bengong. Ya, serius nih gue nanya, nanti gue jelasin. Dia keep kayak gitu kan, jelasin nanti. Udah, gue KBM dulu seperti biasa, KBM. Terus setelah KBM, udahlah. Di situ akhirnya pas setelah KBM gue PDM lagi kan tuh, yang pengenalan materi lagi. Baru dah tuh teman gue tuh cerita selepas guru belum masuk,
Dia cerita, tapi ceritanya nggak di satu lingkup bang. Gue ceritanya tuh di bangku dia, di belakang. Soalnya dia nggak mau dengerin orang. Akhirnya teman gue cerita. Jadi gini Li, itu di kamar mandi pojok, memang ada sesuatu Li di situ. Apanya sesuatunya? Ya itu kayak sosok perempuan kan? Iya. Lah kok lu tahu? Tahu gue. Soalnya ketika gue juga sebelumnya lu ke kamar mandi, gue juga udah kamar mandi duluan. Gue emang ngeliat, jadi kayak semacam pemicunya itu, kata dia ya, kata si Anya. Itu jadi ada, nggak tahu siswi kelas berapa, entah SMP, entah SMA, entah SMK, yang buang pembalut sembarangan. Tadi yang gue bilang di situ. Entah langganan, entah gimana bang ya. Kita mah masih kurang paham situ kan. Kata temen gue gitu. Oh gitunya, ada yang buang pembalut sembarangan. Iya Li, sama nya. Gue juga ngeliat percis sama yang lu ceritain tadi. Iya. Terus pas lu ngeliat ini kan kayak semacam sosok cewek, rambutnya panjang, mukanya hancur, pas banget. Gue juga sebelum lu ngeliat, gue udah ngeliat duluan. Oh gitunya. Terus yang bikin itu sosok nungguin apanya? Tadi yang gue bilang gara-gara pembalut. Tuh kata temen gue di situ. Nah di situ gue udah dikip lagi tuh ceritanya karena guru udah masuk situ kan. Oh yaudahnya, nanti kita sambung lagi. Udah lanjut lagi seperti biasa karena gue tadi yang gue bilang gue penasaran, gue sama dia kan berdua. Yaudahnya nanti pulang PDM kita ke bawah aja yuk, kita cek. Yaudah deh, tapi lu jangan yang aneh-aneh ya, kata temen gue gitu. Iya enggak, gue aman. Udah pulang tuh semua rata. Sama bang, sore juga pulang. Ketika pulang, gue kamar mandi langsung tuh kan. Gue lihat pada saat gue sama temen gue si Anya, softteknya itu memang ada. Cuma kebetulan sosoknya itu nggak ada. Kata temen gue Nya, Nya mana? Kok nggak ada sih ya? Iya Lia, nggak ada. Temen gue bingung situ kan. Takutnya kata temen gue ini ada apa ya, sesuatu yang membahayakan antara gue sama temen gue di situ. Karena ya mungkin baratnya yang sering ke situ tuh pas sore itu gue sama temen gue. Antara kencing sama yang tadi tuh penasaran ngeliat sosok. Udah tuh kata temen gue si Anya, udah Li, daripada kita ambil risiko mending kita balik aja gitu kan. Jangan ambil risiko, kata temen gue. Ya udahlah, pada saat itu gue balik di situ. Balik pulang ke rumah masing-masing. Nah udah selesai gue pulang ke rumah masing-masing, nyampe ya kan, kebesokannya lagi di situ setelah gue selesai PDM tuh bang. PDM kan sekitar 3 bulan lah kan sebelum UN. Di situ kan waktu zaman gue 2017 UN kan belum dihapus ya, masih ada. Nah tuh sambil waktu gue persiapan ujian-ujian dah tuh kan, latihan-latihan soal. Nah, latihan soal di situ otomatis pada saat latihan soal kan pasti kita kebanyakan mikir, ya kan, kebanyakan ngerjain tugas, pasti kita lapar mulu kan bawaannya. Nah, gue lapar mulu tuh, gue ke kantin tuh bang. Kantin gue tuh nggak jauh dari kamar mandi yang tadi gue ceritain. Kamar mandi, lab dulu nih bang, lab sebelah kanan, kantin sebelah ujung sebelah kanan, pojok tapi dia. Memang deket sama lab, cuma kayak nyatu gitu bang. Cuma kantinnya di pojok, di lantai 1. Udah. Pas gue lapar kan, gue kira makan tuh, latihan ujian soal mulu kan. Makan gue istirahat siang, gue liat warung kok rame mulu ini. Pertama tuh warung gorengan, kedua warung tukang cireng sama es-esan, yang ketiga itu tukang mie ayam. Gue perhatiin tuh bang warung, gue liatin sebelah kiri nggak terlalu rame, sebelah tengah-tengah sedang, ya kan, agak-agak rame lah gitu. Sebelah kanan buyar ramenya. Apa mungkin diantara gara-gara mie kali kan ya. Jadi kan orang kebanyakan orang Indonesia favoritnya mie. Terus tuh bang, tuh gue tegesin gue bilang, kok kayaknya ada yang aneh nih perasaan gue. Walaupun ibaratnya gue belum atau nggak ngeliat secara langsung nih apa yang aneh, cuma gue udah ngerasain kok kayak ada yang aneh, kayak nggak imbang nih warung, antara warung mie sama warung tukang cireng-cirengan sama es-esan sama tukang gorengan. Lebih rame di tukang mie ayam. Gue liatin kan, akhirnya gue beli deh tuh mie ayamnya. Abah, kan tukang mie ayamnya langganannya gue panggil Abah biasanya. Bah, pesan bah mie ayam 1. Siap, Ali, gitu kan. Mie ayamnya kayak biasa kan, iya, siap, gitu. Kan langsung dia bikinin jadi tuh gue makan situ bang. Pas gue makan suapan pertama kan, kok gue ngerasain kayak beda gitu bang rasanya. Tapi orang-orang sebelah kanan sebelah kiri gue pada lap. Bahkan ada yang nambah sampai 3 kali. Gue makan gue bilang, kok rasanya kayak
hambar gitu bang. Kayak apa ya, ibaratnya kayak bukan mie yang biasanya. Langsung kan otomatis nggak jadi gue makan, blek. Baru ibaratnya ke cicip gitu kan. Langsung gue buru-buru minum air putih. Tapi temen-temen gue atau para anak-anak kelas lainnya pada lahap tuh makan. Nah, seketika gue penasaran, akhirnya gue konsultasi lagi tuh ke teman gue, si Anya lah gitu, yang tadi. Nya, kita ke kantin yuk gitu kan. Tadi gue udah ke kantin nih. Ya nggak apa-apa, ayo temenin gue aja, sekalian gue mau ceritain sesuatu nih. Oh yaudah deh, gitu kan. Akhirnya temen gue mau ke kantin itu jalan. Baru banget nyampe di tukang gorengan. Dia udah kayak mundur-mundur gitu ke tembok. Bilang, Siapanya? si Anya, Oh. teman gue yang cewek. Terus? Nya, lu kenapa mundur-mundur? Ada apaan sih emang? Pucat seketika mukanya. Dia nggak bisa berkata-kata di situ, pucat. Gue bilang kan, oh, gue udah paham nih. Ya udah, rada-rada gue tenangin kan dia. Gue tenangin, ya kan. Gue beliin air putih di situ kan, di tukang gorengan situ. Minum tuh air putih, sama dia diminum. Diminum. Akhirnya kata dia, naik ke atas. Akhirnya gue naik ke atas tuh. Naik ke atas, cerita lah tuh bang di situ. Pas si Anya nyuruh gue ke atas kan, setelah melihat kejadian tadi. Nah, gue di situ tetap nanya tuh bang di sepanjang jalan sebelum nyampe kelas. Nya ada apa gitu. Dia masih diem. Terus gue ditarik kan sama dia. Akhirnya ke kelas itu bang. Di kelas alhamdulillah pas lagi sepi bang. Pas lagi sepi di kelas barulah dia cerita di situ. Li, kenapa gue narik lu? Karena kalau gue tadi cerita di bawah makin nggak benar gitu kata dia. Kok nggak benar? Nggak benar? Kenapa nya? Itu pas lu ajak ke bawah kan, gue lihat di situ ada di salah satu warung ya, kayak semacam sosok pocong gitu bang. Bilang, pocongnya? Iya, pocongnya itu ya ngeliatin gue aja, ngeliatin temen gue si Anya tuh yang di pojokan. Kenapa nya dia ngeliatin lu aja? Gue juga masih belum paham, cuma yang gue tangkep itu pocong kayak semacam ngeludah gitu bang. Gue bilang, yang benernya gue sempat masih penasaran dong bang. Gue masih nggak percaya lah gitu, masa iya gitu kan. Gue bilang, terus kata dia, iya li beneran itu pocong kayak semacam ngeludah ke satu mangkok, ngeludah gitu kan nyembar. Nah, berarti langsung gue jawab dong bang, berarti dia entah pesugihannya atau gimana. Ya mungkin, tapi gue nggak bisa menyimpulkan li. Cuma itu yang gue lihat dari temen gue si Anya bang, ngomong gitu di warung yang paling pojok yang gue bilang warung mie ayam. Situlah inti cerita pas gue kelas 3 itu gue ngerasa di kantin terakhir tuh, kantin yang paling pojok bawah kurang lebihnya. Setelah gue sehabis gue latihan soal ujian ya kan, terus gue akhirnya UNBK ya kan. Terus gue UNBK, alhamdulillah tuh kan lulus tuh ya kan, lulus 100% lulus semua ya kan, wisuda ya kan. Setelah saya wisuda di situ udah, jadi teman-teman itu pada mencar lah bang, ada yang masuk SMK mana, jadi udah komunikasi agak-agak renggang di situ. Ya kurang lebih cerita gue sih begitu bang. Oke, siap. Begitu teman-teman cerita dari Pitung yang benar-benar padat nih, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan step by stepnya diceritain sama Pitung. Dan mungkin ada yang gue tanya-tanya nih tentang cerita lu dari awal sampai ending terakhir-akhirnya lu pindah sekolah lah ya. Nah, yang pengen gue tanya adalah waktu ini tuh, waktu si ada yang kesurupan dan itu nyekek lu, itu kan berarti memang awalnya lu kira dia bercanda kan, dan endingnya ternyata emang beneran dia kesurupan. Nah setelah itu kan memang langsung diselesaikan secara sepihak lah sama sekolah, karena takutnya ada hal-hal yang kurang gimana lagi. Yang pengen gue tanya adalah sosok apa tuh yang selain yang lu bilang ketawa itu, sebenarnya ada apa sih? Selain tadi temen gue yang tawa-tawa kayak gitu, kenapa gitu loh? Alasannya dia bisa kesurupan kenapa gitu loh? Iya, jadi gue lupa cerita sih bang. Sebetulnya temen gue yang kesurupan itu
Dan ternyata dia pertama punya iga jarang. Oh. Gue baru ingat. Iya. Ya, selain dia punya iga jarang ya itu. Jadi dia di saat pikiran kosong atau belum makan, gampang lah dimasukin. Oh. Itu sih bang. Ya jadi buat teman-teman di rumah, mungkin kalian udah pada tahu iga jarang tuh apa sih sebenarnya. Jadi buat kaum hawa lah ya, khususnya ya. Betul bang. Jadi buat yang suka kesurupan itu ternyata dipercaya katanya rongga iganya tuh jarang-jarang. Jarang-jarang. Makanya banyak atau sering dimasukin oleh hal-hal yang seperti itulah ya. Iya. Betul. Oke, nah yang kedua tuh waktu kesurupan itu masal di villa daerah Bandung itu Iya. kan awalnya memang udah disambut dengan kesurupan si yang ngomong itu ya gue nyaman di sini Iya, nih gitu. selamanya. Emang udah disambut dengan kesurupan duluan kan dia, dan tiba-tiba ternyata di malam harinya kesurupan masal lah. Iya. Nah kalau boleh tahu tuh itu waktu kesurupan masal itu kan banyak sosok-sosok itu tuh. Iya. Nah penanganannya kan sampai lu terjun langsung. Nah yang pengen gue tanya adalah kok bisa sampai ke sekolah lagi, yang sampai endingnya besok lagi belum tuntas yang lu bilang itu. Emang waktu di sana penanganannya seperti apa kok sampai berlanjut lagi gitu loh. Ya, jadi gini bang, pada saat masih di villa ya kan, ketika malamnya itu penanganan ya kan, para ustadz gitu kan, beberapa di situ pas lagi nanganin temen gua yang tadi sebelumnya gue cerita sampai ke sekolah masih kesurupan juga, masih mengikuti. Ternyata itu dia menanganinya pertama setelah negosiasi itu dia cuma meredam aja bang. Jadi guru PI gue itu ya, ustadz gue itu, jadi dia negosiasinya ya udah kamu setidaknya jangan ganggu dulu, soalnya di sini kita masih ada aktivitas. Anak ini masih belia, masih ibaratnya masih muda lah bang di situ ya. Jadi mau jangan diganggu dulu gitu kan maksudnya. Nanti untuk selanjutnya kamu mau apa dinegosiasikan lagi bang. Ternyata dikira teman-teman gue tuh semuanya udah pergi begitu aja. Ternyata enggak. Enggak, dia cuma hanya diam aja dulu, enggak mengeluarkan. Dan memang hal seperti itu terjadi di beberapa kasus itu. Jadi memang banyak orang yang kesurupan tuh kamuflase lah dia. Iya. Soalnya udah keluar ternyata masih ada. Masih ada. Makanya buat hal seperti itu makanya jangan mudah tertipu lah ya dengan jin atau apapun, karena Bisa. mereka banyak tipu daya muslihat lah ya. Bilangnya udah keluar ternyata masih di dalam ya kan. Taunya ngumpet. Betul. Nah yang terakhir tuh sebenarnya waktu ada suara itu selain lu lihat sosok itu sebenarnya ada aktivitas apa sampai bunyi itu kayak orang makan yang lu bilang. Nah, iya pada saat itu sih posisi bang emang sepi banget bang. Kamar mandi sepi. Kenapa gue bilang sepi? Soalnya sore. Ya sekitar jam 4:30 lah sebelum gue pulang itu. Itu posisi emang nggak ada orang sama sekali. Pas gue sendiri, gue dengar suara. Gue cek tuh bang sebelumnya. Sebelum gue ngecek itu kamar mandi perempuan yang ada suara tadi, gue cek satu-satu. Kamar mandi laki-laki nggak ada. Kamar mandi perempuan satu lagi nggak ada. Karena lu saking penasaran. Iya, kan kamar mandi ada 4 tuh bang, dua laki-laki, 2 perempuan. Gue cek di kamar mandi terakhir, yang di sebelah pojok tuh bang, gue cek. Ternyata gue nemunya di satu kamar mandi itu aja. Perempuan. Lagi kayak ngecap-ngecap gitu. Entah ngecap-ngecap itu pembalut atau gimana. Oh. Suara lebih jelas bang di situ. Yang jelas dia lagi megang pembalutnya itu. Iya di situ. Ya makanya pada saat temen gue yang sebelumnya ke kamar mandi juga tuh, si Anya tadi, dia juga sempat ngerasain apa yang gue rasain. Ya, ternyata di situ memang ada langganan bang, entah siapa, entah anak SMP, entah anak SMK atau SMA yang sering buang seperti itu orangnya di situ bang. Ya mungkin orang yang sering buang itu pasti kena juga, mungkin, tapi entah gue nggak tahu apa SMP apa SMA apa SMA yang buang gitu imbasnya. Oke. Nah, lu sekarang kan udah kuliah nih ya. Alhamdulillah. Terakhir ke SMP itu dan ada kejadian apa?
terakhir ke sana kapan, terus ada kejadian apa kira-kira? Setelah gua lulus dari SMP itu kan. Tapi sempat main lagi kan pastinya? Sempet. Setelah 2017 kan gua lulus. 2018 gua kan SMK tuh. Setelah gua cap 3 jari, Bang. Cap 3 jari, gua datang ke sekolah, itu posisi siang, Bang. Habis zuhur lah. Habis zuhur gua main ke sekolah. Itu udah berubah, Bang. Kepala sekolahnya udah ganti. Itu yang gua bilang something, gua bilang. Pas sekolahnya bukan waktu dulu. Bukan waktu yang gua bilang kayak menyerupai, beda. Kepala sekolah udah ganti. Gue bilang, ada apa ini kok kepala sekolah ganti? Padahal setelah gue lulus baru selang beberapa tahun doang kan. Iya. Tapi udah ganti. Nah, yang gantiin kepala sekolah gue ini guru bahasa Indonesia. Di situ. Lu Makanya kenal juga sebelumnya? kenal, alhamdulillah. Sempat gue tanya, gitu kan, Bu, kenapa bapak kepala sekolah ganti? Bapak sekolah yang sebelumnya. Kata beliau, nggak tahu li, alasan beliau pengen pensiun. Lah, Bu, cuma sebatas itu aja, Bu? Ada alasan yang lain nggak? Nggak ada deh gitu kan. Berarti gue sempat mikir dulu, Bang, sebelum gue jawab pertanyaan Ibu. Berarti ada yang disembunyiin nih. Entah dia takut, entah atau gimana gitu kan, dari yang kejadian gue sebelumnya. Tapi gue tetap positif thinking kan. Gue bilang, oh ya udah Bu, terima kasih ya. Mungkin nanti kalau ada kabar-kabar selanjutnya di sekolah tentang kegiatan pramuka atau gimana, nanti kabarin saya aja, Bu. Nanti bisa saya bantuin. Udah, dari situ gue pamit tuh, ya kan. Gue cap 3 jari dulu habis dari ruang kepala sekolah gue main. Cap 3 jari selesai. Gue kan masih penasaran tuh, Bang. Ke kelas 95 yang gue bilang itu. Gue lihat tuh kan tuh kelas 95. Memang posisi normal sih, masih ada masih ada pengajaran KBM seperti biasa, ya. iya. Situ gue lihat hawanya memang masih sama, Bang. Rada-rada dingin, nggak ada yang beda, masih sama di situ. Auranya masih terasa Masih sama, terasa, persis banget terasa. Apalagi tahu sendiri bocah-bocah sekolah tahun-tahun sekarang kan, atau masa-masa 2018 di situ kan, zaman-zaman bocah masih keras-kerasnya kan, masih belagu-belagunya apa aja dikata-katain gitu kan. Gue takutnya khawatir di situ, takutnya terulang lagi kejadian yang seperti itu. Karena dari mulai ahlaknya aja adabnya udah nggak baik di situ, Bang. Nah itu baru gue pamit. Dari terakhir ke sekolah itulah ya. Itu terakhir cap 3 jari itu gue di situ, Bang. Oke. Nah, kan ini udah panjang cerita nih tuh dari awal sampai akhir. Sebenarnya banyak banget poin-poin atau hikmah yang bisa diambil buat teman-teman. Nah, kalau dari lu sendiri, buat teman-teman di rumah, apa nih yang bisa dibagi buat teman-teman di rumah dari pelajaran yang bisa diambil? Ya mungkin hikmah yang bisa gue ambil ya untuk teman-teman sekalian. Ya yang pertama itu janganlah kita berkata-kata gitu, Bang, berkata-kata kasar maupun kita nanti adab kita jelek gitu kan. Dan juga kita ini sering membuli teman gitu, Bang. Nah itu yang kadang-kadang kita khawatirkan, antara teman itu kadang sakit hati atau gimana kan, ternyata teman itu punya kelebihan atau gimana kan, nanti malah imbasnya ke kita juga. Dan juga yang paling penting itu jangan sekali-kali kita nantang gitu, Bang. Dimanapun kita berada, di rumah ya kan, di sekolah, di hutan, di mana aja lah, seketika masih di bumi itu jangan berani kita nantang. Kayak tadi teman gue yang gue bilang, rasanya saya pengen hidup sama di sini, itu kan memang spontan kan, kalau dari jiwanya, cuma katakan mohon disaring lah gitu. Dan yang terakhir mungkin ketika kita berada di tempat mana aja gitu, Bang, sesuatu mana aja, tolong jaga adab lah gitu, Bang. Jangan kita sekali buang sampah sembarangan, tadi gue bilang buang ya, kalau perempuan buang pembalut kan, kalau laki-laki kencing sembarangan ya kan, karena kita nggak tahu di mana aja tuh pasti ada penunggunya kan, pasti ada penghuni di situ. Makanya kadang ya itulah pentingnya kita buat adab, berkata-kata sopan, dan juga tetap selalu berdoa. Yang paling utama. Karena kadang adab itu dimanapun berada ya tuh ya, sama siapa aja juga, dan termasuk ya dengan makhluk-makhluk yang kasat mata atau hal-hal gaib, kita pun harus meyakininya kan. Pasti itu, Bang. Dan di satu sisi selain meyakininya, kita saling menghormati lah ya. Wajib. Karena sesama ciptaan Allah, kita kan saling menghormati. Iya. Dan dimana setiap tempat tuh pasti ada. Pasti. Karena memang Pasti kita ada, udah beda alam juga, Bang, di situ. Paling gitu aja teman-teman cerita dari gue sama Pitung
pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya dan semoga teman-teman di rumah selalu stay buat ngobrol.com. Terima kasih juga selalu subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan buat teman-teman di rumah stay tune terus di ngobrol.com karena kita akan selalu bikin video buat kalian walau jarang-jarang gitu ya. Iya betul Bang. Yang penting kita selalu absen buat kalian. Iya. Dan terima kasih selalu stay buat ngobrol.com. Oke teman-teman, paling gitu aja gua akhirin. Makasih tuh sebelumnya. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com. .com.